Beda bahasa, beda warna, hingga beda agama ada di Indonesia tercinta. Namun, perbedaan tidak menghalangi persatuan. Karena dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak sesuatu. Pembangunan terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral atau yang diberi nama terowongan silaturahmi telah rampung dan memasuki tahap akhir. Terowongan ini akan menghubungkan ruang parkir bawah tanah Masjid Istiqlal dengan halaman Gereja Katedral. Seperti namanya, yang berarti menjalin hubungan. Terowongan ini bukan hanya sekedar penyambung antar Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, tetapi juga memberikan lambang terjalinnya sebuah kerukunan antar umat beragama. Saat awal rencana pembangunan, ada beberapa pilihan alternatif bentuk penyeberangan, sebelum akhirnya memutuskan untuk membangun terowongan. Salah satunya yaitu jembatan penyeberangan. Terowongan tersebut dibangun oleh seorang arsitek bernama Satrio Herlambang. Lalu, perencana struktur dari terowongan tersebut ialah Paulus Kurniawan. Keduanya di bawah naungan dari PT Yodia Karya. Luas masing-masing entrance terowongan kurang lebih 97 meter persegi. Material fasad entrance menggunakan material kaca serta baja dan material atap berupa beton. Interior terowongan silaturahmi ini menggunakan dinding dan lantai berbahan dasar marmer. Marmernya pun menggunakan produk lokal, yaitu didatangkan langsung dari daerah Ujung Pandang, Makassar. Jarak terdekat pintu terowongan dari gereja yaitu 32 meter. Sementara jarak terdekat dari gerbang Masjid Istiqlal ke terowongan yaitu 16 meter. Terowongan silaturahmi memiliki panjang 32 meter dengan lebar 5 meter dan berada pada kedalaman 8 meter. Terowongan ini juga dilengkapi oleh lift difabel untuk menunjang sebagai fungsi bangunan publik. Dikabarkan biaya pembangunan dari terowongan tersebut sebesar 37,3 miliar. Biaya tersebut berasal dari APBN tahun 2020-2021. Dari anggaran sebesar 38 miliar itu, anggaran terbesarnya didapat di struktur. Itu mencapai 55% beton untuk dinding kiri kanan, kemudian juga penggalian tanah, kemudian juga beton untuk atasnya, kemudian pengurugan tanah dan juga mengembalikan jalan katedral ke kondisi semula. Kalau keamanan dari sisi bangunannya, tentunya kita juga harus perhatikan bagaimana keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kemanfaatan dari bangunan ini sendiri. Kita memikirkan benar-benar bagaimana terowongan ini bisa kita gunakan. Bukan hanya terowongannya saja, kita juga harus memperhatikan keamanan terhadap Gereja Katedral yang kita tahu bahwa itu adalah bangunan yang sudah lama, bangunan cagar budaya. Istiqlal juga bangunan cagar budaya. Sangat diprioritaskan di sini adalah keamanan. Jadi jenis kamera CCTV-nya itu adalah jenis yang berteknologi yang terkini. Dari CCTV itu bisa mendeteksi beberapa pergerakan-pergerakan yang dianggap mencurigakan. Jadi dia bisa merekam, kemudian kalau misalkan ada orang bergerak mencurigakan, itu bisa langsung ada warning di control room. Juga apabila nanti suatu saat
sistem data kependudukan di Indonesia ini sudah rapi, CCTV ini bisa face recognition. Sejak keduanya dibangun berdampingan, toleransi antar umat agamanya patut diacungi jempol. Toleransi tersebut kerap ditunjukkan pada hari-hari besar keagamaan. Setiap hari raya Idul Fitri, umat Nasrani dengan senang hati merelakan halaman gereja katedral sebagai tempat parkir kendaraan jemaah yang akan beribadah di Masjid Istiqlal. Begitu juga saat perayaan Paskah dan Natal, pengurus masjid mempersilakan umat Kristiani untuk memarkirkan kendaraannya di halaman masjid. Ini menjadi salah satu alasan dibangunnya terowongan, yaitu untuk memudahkan akses jamaah ke dua rumah ibadah, untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir tanpa mengganggu arus lalu lintas. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia sangat menghargai indahnya perbedaan. Ya Allah,